warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Muhammad Suryadinata, CGP Angkatan 9 Kota Pekalongan. Dan di sini saya sudah bersama dengan Ibu Laili Rahmawati selaku Kepala Sekolah SMA Hasyim Asyari. Selamat pagi Bu Laili. Selamat pagi Pak Surya. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bu ya. Baik Bu, di sini saya ingin mewawancara Ibu terkait dengan dilema etika yang Ibu hadapi ketika berada di sekolah panjenengan. Saya bisa mulai memberikan pertanyaan Bu ya. Ya, monggo Pak. Baik, yang pertama itu selama ini bagaimana pendapat jenengan atau dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Saya mengidentifikasi kasus ini merupakan dilema etika di saat situasi yang terjadi ya harus memilih ya antara dua pilihan, yang keduanya itu benar secara moral tapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral saat situasi melanggar hukum atau peraturan antara benar dan salah, sehingga ya harus diambil keputusan yang terbaik gitu Pak. Oh gitu, berarti Bu Laili yang pertama itu mengidentifikasi kasus Bu ya, Nggih. untuk mengambil suatu keputusan, kemudian secara moral tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral situasi yang melanggar hukum atau peraturan sehingga harus mengambil keputusan yang terbaik Bu. Oke, baik Bu. Pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana jenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah jenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Baiklah. Nah, sebelum mengambil keputusan pada kasus dilema etika, tentunya saya terlebih dahulu melakukan analisis dan pengumpulan fakta yang terjadi ya, Pak. Jadi, di sini saya akan mencari tahu dulu siapa saja yang terlibat. Kemudian tentunya juga harus ada musyawarah dengan stakeholder dan dewan guru, sehingga harapannya sih mendapatkan solusi yang terbaik. Oh gitu Bu ya, berarti Bu Laili pada kasus dilema etika pertama melakukan analisis dulu Bu ya, Ya. kemudian mengumpulkan fakta yang terjadi, siapa saja yang terlibat, kemudian bermusyawarah dengan stakeholder dan dewan guru untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Gitu Bu ya? Betul. Baik. Kemudian Bu Laili, untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa jenengan lakukan selama ini, Bu? Untuk langkah-langkahnya yang pertama menganalisis kasus ya, yang pertama jelas. Kemudian tadi yang saya sebutkan untuk pengumpulan fakta dulu, fakta yang terjadi. Kemudian saya harus mengetahui siapa saja yang akan terlibat di situ. Kemudian tentunya musyawarah yang pasti dengan warga sekolah. Kemudian untuk mendapatkan solusi juga harus mendapatkan solusi juga dari beberapa sudut pandang juga. Dan yang terakhir tentunya pengambilan keputusan itu sendiri. Baik Bu Laili, dapat saya simpulkan ini berarti langkah-langkah yang panjenengan ambil itu pertama menganalisis kasus, kemudian mengumpulkan fakta, kemudian siapa saja yang terlibat, musyawarah dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi atau opsi, kemudian yang terakhir mengambil keputusan Bu ya. Sudah sangat lengkap sekali Bu Laili ya. Baik, kemudian kira-kira hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Kalau saya sih menganalisis kasus terlebih dahulu ya, kemudian menentukan solusinya sesuai dengan peraturan yang berlaku di sekolah, dan pastinya mengedepankan kepentingan umum sehingga langkah-langkah tersebut itu bisa digunakan untuk jangka panjang gitu. Oke, ini berarti Bu Laili akan menganalisis kasus terlebih dahulu untuk menentukan solusi dan menyesuaikan peraturan yang berlaku di sekolah, Bu ya. Betul. Baik, pertanyaan berikutnya Bu Laili, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan
pada kasus dilema etika, Bu? Untuk tantangannya yang jelas dalam mencari keputusan yang terbaik itu ya kita harus mencari atau memilih lah pilihan mana yang sama-sama benar ya. Dan kita dalam mengambil keputusan itu atau pilihan itu tentunya tidak boleh merugikan salah satu pihak dan harus juga memenuhi peraturan yang sudah ada, Pak. Oke, dapat saya simpulkan Bu ya, berarti untuk tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema itu mencari keputusan terbaik karena harus memilih di antara dua pilihan Bu ya. Betul. Baik. Kemudian untuk dalam pengambilan keputusan tersebut tidak merugikan salah satu pihak sehingga win-win solution gitu Bu ya istilahnya. Iya, betul. Oke. Baik. Pertanyaan selanjutnya Bu Laili, apakah jenengan memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah jenengan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang jenengan jalankan? Untuk pengambilan keputusan sih saya ya bersama teman-teman sih tidak memiliki jadwal khusus, Pak. Tentunya kalau kasus yang ringan kita langsung putuskan saja begitu. Tetapi jika ada satu kasus yang berat, ya tentunya kita atau kamilah yang menentukan langkah-langkah yang sesuai dengan yang saya sebutkan tadi di langkah nomor 3 tadi. Oh gitu Bu ya, jadi sampai dengan saat ini belum ada jadwal khusus dalam penyelesaian etika. Iya. Kasusnya masih ringan dan bisa langsung diputuskan. Baik Bu Leli, untuk pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Tentu ada. Saya kalau di dalam satu instansi ya Pak ya, tidak bisa memutuskan satu permasalahan sendiri. Jadi tentunya saya harus mendapatkan masukan, kemudian ya setidaknya saya itu bermusyawarah dulu lah dengan teman-teman, kemudian dengan stakeholder atau mungkin wali murid juga saya ajak untuk diskusi kalau emang harus melibatkan wali murid. Kemudian ya yayasan tentu saja harus terlibat juga. Jadi tentunya solusi itu solusi yang terbaik lah buat semuanya. Oh gitu, berarti dalam pengambilan keputusan Bu Laili mengajak beberapa stakeholder seperti wali murid atau orang-orang yang terlibat dalam permasalahan yang akan membantu dalam mencari solusi terbaik Bu nggih. Betul. Baik Bu Laili, untuk pertanyaan terakhir dari semua hal yang telah jenengan sampaikan itu, pembelajaran apa Bu yang dapat jenengan petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Oke, Mbak. Untuk pembelajarannya yang jelas ya tentunya kalau sebelum mengambil sebuah keputusan Pak ya, terutama di sini kita kan bahasnya di dilema etika. Kita harus mengambil keputusan itu tapi harus menganalisis dulu kasusnya, kemudian cari solusi yang terbaik. Dan tentunya setelah ada solusi yang terbaik, siapa saja yang terlibat harus siap menerima dan menghormati tentang keputusan yang sudah ditetapkan. Oh, Bu Leli, berarti untuk pembelajaran yang dapat diambil dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika, sebelum mengambil keputusan jenengan menganalisis kasus yang ada untuk menentukan solusi terbaik, Bu nggih? Betul. Oke, baik Bu Laili, terima kasih atas segala waktunya, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sangat luar biasa. Semoga Bu Laili tetap semangat dan optimis untuk meningkatkan potensi guru dan murid di SMA Hasyim Asy'ari. Sukses selalu untuk Bu Laili. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan kemudahan. Terima kasih. Saya akhiri pada kegiatan wawancara demonstrasi kontekstual pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.